This is our story, an exciting journey of laughter and unrepeatable moments. A journey not only full of knowledge, but also of unforgettable togetherness and experience. Because sometimes the best part of the journey is when we can make it together. Oh, it's Sarah, baby. How you Ladies and gentlemen, as we're about to take off, to hunt you down? What's the matter, lady? Why you acting crazy? Welcome to Singapore. Discover the iconic skyline. Gotta make you feel right. Gotta clean your dirty ground to fit in my style. I can be your lady. Back and stuff is crazy. I can deal with my fight. I can deal. Woha Arsitek. Woha Arsitek adalah firma arsitektur asal Singapura yang berdiri sejak 1994. Didirikan oleh Richard Hassel dan Wong Mun Sum. Mereka punya satu tujuan, yaitu bikin arsitektur yang menyatu dengan alam. Di tengah kota yang padat dan panas, Woha hadir dengan ide yang berbeda. Gedung-gedung tinggi tapi dipenuhi dengan tanaman. Proyek-proyek mereka seperti Osia Hotel Downtown dan Kampung Admiralty jadi contoh nyata bahwa kota masa depan bisa padat tapi tetap manusiawi dan hijau. Woha bukan cuma soal bentuk, tapi tentang bagaimana arsitektur jadi solusi. Woha membangun kota tropis yang hidup dan bernafas. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. Pengaruh habit masyarakat Chinatown itu bisa dilihat dari bangunan rukonya ya, yang biasa dimanfaatin masyarakatnya itu untuk jualan sama tempat rumah tinggal mereka. Ruang pabriknya juga bisa dipakai buat kegiatan-kegiatan budaya kayak pameran, pertunjukan, atau acara-acara seni yang lain. Nah, kalau bicara dari segi arsitekturnya, di Chinatown ini tetap pakai elemen khas dari Tionghoa kayak Feng Shui sama ornamen merah atau Ong dalam budaya Chinese. Makanya hal-hal tersebut sangat mencerminkan cara hidup masyarakat Chinatown yang mayoritas adalah orang-orang Chinese. Ini kita berada di kampus UTHM di Malaysia. Jadi di sini banyak pengalaman yang bisa kita cari, kita pelajari. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the guns now. Hit the guns now. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just second. IIUM atau International Islamic University of Malaysia
merupakan kampus internasional yang pembelajarannya menggabungkan pendidikan modern dengan nilai-nilai Islam. Di kampus ini, warganya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bikin suasananya tuh jadi terasa global dan profesional. Lalu, untuk lingkungan kampusnya, mulai dari bangunan gedungnya, kampus ini mengusung gaya arsitektur Islam klasik dengan vibes tropis modern. Ketika kita di sini, tentu kita mengunjungi gedung arsitekturnya. Di dalamnya, kita diajak ke galeri arsitektur yang penuh dengan karya-karya keren dari para mahasiswanya. Gak cuma lihat hasil akhirnya aja, kita juga masuk ke studio arsitekturnya yang nunjukin di mana para mahasiswanya mengerjakan tugas dari tahap awal sampai final produknya. Nah, kalau untuk lingkungan luar kampusnya, di sini tuh ada banyak ruang terbuka hijau dan tata letak bangunannya yang amat mendukung pembelajaran aktif yang tenang dan nyaman. Gak jauh dari gedung arsitektur, ada sebuah rumah tradisional Malaysia yang disebut Rumah Perak. Rumah ini dibangun dengan lantai yang tinggi untuk mengantisipasi kalau banjir datang. Suasana di dalamnya pun terasa adem dan nyaman banget karena banyak bukaan yang bikin angin sejuk mudah masuk. Yang lebih menarik lagi, rumah perak ini bisa dihuni sampai 20 orang loh. Setelah puas melihat-lihat rumah perak, kita juga keliling lingkungan kampus menggunakan bus kampusnya. Kita sempat mampir ke beberapa gedung lain seperti gaming room. Di sini ada banyak sekali permainan dari digital sampai mainan yang tradisional, dan tentunya bisa dimainin sepuasnya. Lalu ada shelter kucing. Ketika ada kucing-kucing terlantar atau kucing yang cedera di lingkungan sekitar kampus, maka akan dibawa dan dirawat di shelter kucing ini. Dan yang terakhir ada hydroponic garden. Di sini terdapat berbagai tumbuhan obat yang dirawat secara rutin dan media airnya yang diisi ikan untuk memberi pupuk buat tumbuhan itu sendiri. Siklus hidroponik di sini memiliki konsep ramah lingkungan yang hemat air. Begitulah. Hijaz Architect and Planner merupakan salah satu firma arsitektur yang paling berpengaruh di Malaysia. Didirikan oleh arsitek visioner Hijaz Kasturi. Karya-karya mereka dikenal karena identitas kuat yang berpadu antara kebenaran bentuk, kecerdasan struktur, dan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal. Dari menara Telkom yang ikonik sampai gedung-gedung pemerintah, Hijaz selalu membawa arsitektur yang punya statement penuh karakter dan tidak bisa diabaikan. Waktu kami berkesempatan untuk mengunjungi kantor Hijaz, bukan hanya bangunan-bangunan mereka saja yang bikin kami terkesan, tetapi juga cara berpikir mereka sebagai arsitek. Ada dua hal yang ditekankan oleh beliau.
Yang pertama, seorang arsitek harus memiliki ciri khas. Harus ada signature yang bisa terlihat dari karya-karya kita. Kita nggak cukup cuma bisa menggambar dan mengikuti tren aja, tapi perlu tahu apa nilai yang ingin kita bawa lewat desain. Lalu yang kedua dan yang terakhir, kalian bertanya-tanya nggak sih, apa yang paling penting di dunia arsitektur ini? This is the most important thing you got to learn. Everything of architecture is all about proportion. Proportion is hinged on human being. Da Vinci is the one also that you learn is introducing perspective drawing. Is the one that introduced that. So, in the West, they developed the arts and so on. As you go on, and that's what we got here. Follow what is the principle behind that. And then in a way you absorb whatever is suitable for you. That's what's important. You as an architect are not as difficult as fine artists. I tell you, fine artists are much more difficult. But of course fine artists is the same. One of say just do something, they look something, then they just do that. They don't think. But the real artists, they think and think what they want to think. And that is the most difficult part because you got to produce new image. That's not easy. Everything's been done. You know why I entertain you? Because I think you are most important people that influence the future.